status sosial kalian, tidak melihat kepada kekayaan kalian. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya hati kalian, kalbu kalian. Karena di situ, dan Allah juga melihat amalan kalian. Amalan itu akan baik manakala kalbu itu baik. Demikian pula terkait amalan di bulan Ramadan. Puasa jika tidak diiringi dengan amalan kalbu yang beriman dan berihtisab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan puasa itu hanya lapar dan dahaga. Ya. Salat malam yang kita lakukan juga demikian. Jika tidak diiringi oleh amalan kalbu, ya, jika tidak dilandasi oleh akidah yang benar, keyakinan yang benar akan Allah Subhanahu wa taala, tentang ganjaran dan janji Allah Subhanahu wa taala dan banyak hal lain yang perlu kita yakini dan imani dengan benar. Itulah yang disebut dengan akidah. Maka perkara akidah ini tidak boleh kita lepaskan dari amalan puasa kita, dari amalan tilawah Al-Qur'an kita, dari amalan sholat dan sedekah kita. Tidak boleh. Bahkan itu adalah syarat diterimanya amal. Kita tahu keikhlasan adalah syarat diterimanya amal. Salah satu syarat diterima amalan yang bersemayam di dalam kalbu manusia, ya. Dan itu bagian dari akidah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sisi-sisi akidah yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Sisi akidah yang justru akan memperindah dan melipat gandakan amalan di bulan Ramadan yang kita lakukan. Pembahasan ini saya ambilkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala beberapa hari yang lalu, ya. Beliau menyampaikan muhadharah yang berjudul Muhimmatil Aqidah fi Siyam. Dan kita akan sampaikan satu persatu insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat darinya. Yang pertama, ikhwati fillah, yang terkait dengan akidah yang harus ada di dalam kalbu kita sepanjang kita mengamalkan segenap ibadah kita, baik di luar Ramadan, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu musyahadatu minnatillahi fit taufiqi lis-siyam. Persaksian, pengakuan bahwasanya kita bisa beribadah, melakukan puasa, melakukan qiyamul lail, melakukan sedekah, i'tikaf, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah anugerah berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan kita pribadi, bukan dari keimanan kita yang katakanlah kita anggap sudah tebal, sudah kuat, dan sudah tinggi. Tidak, itu namanya kesombongan. Apa yang kita bisa lakukan di bulan yang mulia ini berupa amal ibadah dan ketaatan serta amal saleh, itu murni anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun andil dari kita pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menggambarkan tentang hal ini, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah berfirman, berbicara tentang, mengabarkan tentang mereka, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, memproklamirkan keislaman dan keimanan mereka di hadapan Rasulullah SAW, dan seolah mereka berbangga akan hal itu. Mereka merasa berjasa kepadamu, wahai Muhammad SAW, dengan keislaman mereka. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikanmu hidayah. Dialah yang telah menganugerahkan keimanan itu kepadamu. Jika kalian termasuk orang-orang yang jujur dan membenarkan.
Ini firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Artinya, keimanan yang itu adalah hal yang terbesar, modal terbesar seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal-amal soleh yang lainnya. Itu semua murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin bisa berpuasa. Kita tidak akan mungkin sudi berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada kita, hati kita untuk mau melakukan amal ini. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita akui. Di dalam kalbu kita harus kita persaksikan akan hal ini. Bahwasanya kita bisa berpuasa, kita bisa melakukan sholat, dan amal ketaatan yang lainnya, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-'aib yasiru ila Allah tala'asi wal 'amal. Seorang hamba yang arif, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia berjalan mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjalan mendekat menuju Allah di antara dua hal. Yang pertama, persaksian, pengakuan bahwasanya setiap hari dia berada di bawah bahan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dan ibadah yang dia lakukan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa melihat dengan cermat dan teliti setiap ada pada amal-amal soleh yang dilakukan, maupun batin. Aib pada amal tersebut bisa terjadi pada zahir dan batin. Sisi batin misalkan amalan tersebut kurang ikhlas, sisi zahir misalkan amalan tersebut kurang sempurna. Dari sisi mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, kurang sempurna mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam mengamalkan amalan tersebut. Jadi seorang hamba yang betul-betul sudah ma'rifat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dia mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu menilai dirinya bahwasanya ibadah yang bisa dia lakukan itu murni pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beramal, dia melihat amalnya itu serba kurang dan serba cacat. Layak bagi keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Ya, kekurangan amal, kekurangan diri ketika mempersembahkan ibadah. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian yang kedua. Artinya di sini harus ada dua perasaan yang kita hadirkan di dalam kalbu kita ketika kita melakukan ibadah puasa atau amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan. Yang pertama, mengakui bahwasanya amal yang kita lakukan, amal puasa yang kita lakukan hari ini dan pada hari-hari yang lain, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus ada pengakuan di dalam kalbu kita, hati kita, bahwasanya apa yang kita persembahkan, ibadah puasa ini yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan karenanya, menurut pengakuan kita, pada hakikatnya itu jauh dari kata layak. Boleh jadi dia cacat dari sisi keikhlasannya, boleh jadi dia cacat karena kita berpuasa, namun di samping itu juga kita melakukan dosa dan kemaksiatan, atau kita melakukan puasa tidak sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Perasaan ini harus hadir dalam kalbu kita. Ini adalah khususnya yang pertama tadi, karena kita sedang membahas yang pertama, bahwasanya
puasa kita yang kita lakukan, ini pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun saham dari diri kita pribadi. Kita bisa bangun di tengah malam, mempersiapkan sahur. Kemudian kita bisa melakukan ibadah sahur sebelum fajar tiba. Kita bisa berniat untuk melakukan puasa. Itu semua digerakkan oleh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini ikhwati fillah, jika kita hadirkan dalam qalbu kita, maka akan menghasilkan buah yang sangat besar dan sangat banyak sekali. Ini yang Allah ajarkan, ini yang Rasulullah SAW ajarkan ketika beliau mengajarkan kepada kita zikir pagi dan petang, sayyidul istighfar. Ada sebuah doa atau zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kita baca di pagi dan di waktu senja hari, yang namanya yang dikenal di kalangan para ulama sebagai sayyidul istighfar. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Ini intinya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmatmu ya Allah yang engkau berikan kepadaku, termasuk nikmat menjalankan puasa, menjalankan ibadah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, Haqqullahi fit ta'ati sittatu umur. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ketaatan yang dilakukan oleh hambanya, ya, harus mencakup 6 perkara. Al-ikhlasu fil amal, ini yang pertama. Ikhlas ketika melakukan amal tersebut, memperuntukkannya hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wan nasihatu lillahi fihi, menegakkan nasihat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait amalan tersebut. Artinya kita juga mengajak orang lain, orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita. Kita menyuruh mereka, mengajak mereka dengan baik, dengan hikmah untuk melakukan ketaatan yang sama. Kemudian yang ketiga, wa mutaba'atur rasul fihi, mengikuti tuntunan Rasul SAW dalam mengamalkan amalan tersebut. Ya, ini termasuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita penuhi. Beramal sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, Rasulullah. Kemudian yang keempat, syuhudu mashhadil ihsani fihi. Kita harus mempersaksikan, kita harus menghadirkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita beramal, hendaknya kita beramal seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang melihat zat yang sedang kita ibadahi. Maka tentunya kita akan mempersembahkan yang terbaik. Atau paling tidak, kita hadirkan dalam hati kita, kita sedang dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malulah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk melakukan amalan yang seadanya, atau melakukan amalan yang tidak kita penuhi hak-haknya, tidak kita upayakan kesempurnaan amalan tersebut. Kemudian yang kelima, wa syuhudu minnatillahi alaihi fihi. Ini juga termasuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan ketaatan. Kita harus mengakui bahwasanya ketaatan yang kita bisa lakukan ketika itu adalah pemberian dari Allah, taufik, hidayah. Kemudian yang keenam, syuhud sirahu fihi ba'da dzalika kullihi. Kita harus mempersaksikan bahwasanya betapapun kita berupaya untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, amal saleh kita tetap saja belum layak. Tetap saja
belum layak bagi kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saya. Insya Allah ini akan kita bahas lebih lanjut pada bagian kedua. Ini adalah 6 hal yang harus ada dalam setiap amalan kita, karena itu adalah hak Allah Tabaraka wa taala. Persaksian akan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bukan amal saleh, akan melahirkan 2 hal. Akan melahirkan rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, akan melahirkan rasa syukur, puja dan puji, serta sekali lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita akan senantiasa berzikir, memuji Allah Tabaraka wa taala. Karena dialah yang memberikan kita nikmat untuk bisa melakukan amal soleh. Nantinya dia pula yang akan memberikan ganjaran amal soleh tersebut. Luar biasa. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin memberikan ganjaran kepada hambanya melalui amal soleh. Dia pula yang memberikan kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh tersebut. Allahu Akbar. Ya. Dan ketika kita berpuasa, hadirnya perasaan ini jarang ada pada diri kita. Sangat disayangkan. Sering kita lupakan untuk menghadirkan perasaan ini ke dalam kolbu kita. Padahal ini adalah bagian dari akidah dan bagian dari amalan kolbu yang terbesar. Contoh sederhananya, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini adalah kita diberikan usia oleh Allah sehingga bisa bertemu dengan Ramadan pada Ramadan. Mestinya kita hadirkan itu dalam kolbu kita. Dia yang memberikan kita kesempatan, dia yang memberikan kita usia sehingga kita bertemu dengan Ramadan. Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala begitu menyadari akan hal ini sehingga beliau ketika di malam hari di bulan Ramadan beliau senantiasa membangunkan keluarga beliau untuk sholat malam, dan beliau mengatakan, Qumu, bangunlah kalian, la'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha. Bangunlah kalian untuk melakukan sholat malam. Boleh jadi kalian tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kalian. Ini menunjukkan betapa beliau senantiasa menghadirkan perasaan di kalbu beliau bahwasanya usia yang diberikan oleh Allah ini adalah anugerah Allah sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Contoh lain misalkan, nikmat Allah, anugerah Allah Tabaraka wa ta'ala yang juga harus kita akui, yang harus kita hadirkan di dalam kalbu kita. Persaksian bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan ibadah puasa ini ibadah yang mudah. Ibadah yang mudah, tidak berat sama sekali. Bisa dilakukan oleh anak kecil bahkan. Bisa dibayangkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa wisal kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kata para ulama ini amalan khusus bagi Rasulullah SAW. Beliau mampu untuk melakukan puasa sambung menyambung, ya. Tidak hanya di siang hari, tapi juga di malam hari. Bayangkan jika itu diwajibkan kepada kita, sungguh berat. Namun ternyata kita hanya diwajibkan berpuasa di siang hari. Ini juga nikmat Allah. Kapan kita pernah berpikir tentang nikmat ini? Kapan kita pernah berpikir bahwasanya ini adalah anugerah Allah? Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini juga adalah Allah berikan kita nikmat berupa ilmu, sehingga kita bisa menjalankan puasa sesuai dengan apa yang disunnahkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Betapa banyak orang yang dia berpuasa namun dia tidak menjalankan puasa tersebut sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nilai puasanya bisa jadi berkurang atau bisa jadi tidak ada sama sekali.
Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat, kita akui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan ini dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita menjadi seorang muslim. Bayangkan, di antara sekian miliar manusia, kurang lebih 7 miliar atau mungkin lebih pada hari ini, hanya mungkin 1,5 miliar muslim di muka bumi ini. Entah berapa di antara mereka yang berpuasa, benar-benar berpuasa. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertemu Ramadan pada tahun ini dalam keadaan beriman, Islam, dan dalam keadaan melaksanakan puasa tersebut. Di tengah miliaran manusia justru melewati Ramadan ini dalam keadaan tidak beriman atau tidak berpuasa. Qul a'udzubillah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan boleh jadi nikmat inilah, bahkan bisa kita pastikan inilah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan kita beriman, Islam, dan bahkan kita berpuasa. Ya, dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Termasuk nikmat kesehatan di tengah wabah pandemik yang menimpa dunia saat ini. Betapa banyak saudara-saudara kita ya, yang mereka harus terbaring tidak berdaya di rumah sakit. Mereka tidak bisa untuk merasakan betapa nikmatnya ibadah puasa ini. Dan kita diberikan kesempatan untuk itu karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menghadirkan perasaan ini ya, ke dalam kalbu kita? Ar-Rabi' ibn al-Khuthaim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan alhamdulillahi ya, ketika bertemu dengan Ramadan, ketika beliau berpuasa, sering kali beliau mengatakan alhamdulillahilladzi a'anini fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong aku sehingga aku mampu untuk berpuasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rizki sehingga aku bisa berbuka. Hendaklah kita senantiasa menghadirkan inti makna dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau yang mulia. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk agar aku senantiasa bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Bantulah aku agar aku bisa senantiasa bersyukur kepadamu dan mempersembahkan amal yang baik kepadamu. Kemudian yang kedua, ikhwatifillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, akidah, keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu musyahadatut taqsir, menghadirkan perasaan ke dalam hati bahwasanya kita belum mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauh sekali. Masih banyak cacat dan aib di sana sini pada amal kita, baik secara zahir dan juga batin. Ahlul iman, kata para ulama, senantiasa menghimpun antara dua hal dalam setiap ibadah mereka, yaitu ihsan dan syafaqah. Ihsan yaitu amal saleh, dia berupaya untuk melakukan amal saleh dengan sebaik-baiknya. Namun di satu sisi ada syafaqah, ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir. Jangan-jangan amal soleh tersebut tidak diterima karena tidak layak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada cacatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hamba-hamba Allah yang istimewa.
Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut akan azab Rabbnya, mereka sangat berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah dalam ibadahnya, tidak pernah berbuat kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang takut bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ini adalah firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-50, ayat yang ke-60. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, luar biasa sifat mereka, sifat-sifat hamba-hamba Allah ini begitu terpuji. Lantas kenapa mereka takut? Disebutkan di sini wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Kenapa takut? Bukankah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa dan terpilih? Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah, sekaligus ini adalah tafsiran dari beliau tentang ayat ini, khususnya ayat yang ke-60, ya, wa qulubuhum wajilah. Beliau mengatakan salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang melakukan puasa, salat, mereka bersedekah, namun mereka juga takut, khawatir jangan-jangan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian ini ikhwati fillah melazimkan dua hal, dua perkara yang agung. Ya. Manakala kita mempersaksikan bahwasanya amalan kita belum ada apa-apanya, tidak layak sama sekali bagi kemuliaan dan keagungan Allah, masih banyak cacat di sana sini, zahir maupun batin, harus ada rasa khawatir akan hal itu, khawatir amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Persaksian ini akan mewajibkan atau melazimkan dua hal. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang pertama, al-inkisaru wal iftiqar. Akan muncul, akan lahir di dalam hati perasaan tunduk hina dan perasaan fakir, butuh rahmat, butuh kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hamba akan bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aqrabu babin dakhala minhu al-'abdu 'ala Allah huwa al-ikhlas, fala yara li nafsihi halan wala maqama. Pintu terdekat bagi seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala adalah pintu keikhlasan. Salah satu cirinya adalah dia memandang dirinya tidak ada apa-apanya, belum melakukan apapun sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dirinya belum berbuat, atau amal yang sudah dia lakukan, dia khawatir amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena cacat di sana sini. Dia juga menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia menjelaskan panjang lebar. Yang intinya adalah siapa yang tahu seberapa besar hak Allah atas hamba, seberapa besar keagungan dan kemuliaan Allah yang maha sempurna, dan betapa besar hak Allah atas hambanya, dan siapa saja yang jujur benar-benar ingin mendekat kepadanya, mencari jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan memandang dirinya punya kebaikan sedikit pun
di tengah lautan keburukan dan dosa yang dia lakukan. Ya. Karena jika ia meneliti keburukan dirinya dan keburukan amalnya, ia akan sadar bahwasanya itu jauh sekali dari kata layak untuk Allah, apalagi sempurna, jauh. Tidak layak untuk menebus diri agar bisa selamat kelak di akhirat. Apalagi layak untuk berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali. Ya, karena seorang hamba yang sibuk misalkan dia memuhasabah dirinya, mengintrospeksi dirinya, dosa yang dia lakukan atau amal yang dia lakukan, ketidaksempurnaan yang terjadi pada amal tersebut, dia akan memandang amalnya sungguh hina, sungguh tidak ada apa-apanya di hadapan keagungan dan kemuliaan Allah serta hak Allah atas hamba. Sehingga dia merasa apa yang dia lakukan ini berupa amal ini tidak ada apa-apanya untuk menyelamatkan dirinya kelak di akhirat. Apalagi untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, tidak layak sama sekali. Kalaupun ia bisa beramal dengan ikhlas, dengan baik, dia akan melihat bahwasanya amal yang dia lakukan itu, dia bisa ikhlas, dia bisa melakukan amal sesuai dengan sunnah. Itu taufik, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jenis ma'rifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling bermanfaat bagi hamba. Karena buahnya adalah dia akan meminta, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman mengajarkan hamba-hambanya doa, Rabbana taqabbal minna. Ya. Wa taqabbal du'a. Ya. Itu ungkapan yang semisal di dalam Al-Qur'an. Kemudian kelaziman yang kedua, perkara yang kedua yang akan lahir jika kita mempersaksikan, mengakui bahwasanya amal yang kita persembahkan itu tidak ada apa-apanya, itu akan melahirkan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba yang selalu menghadirkan perasaan taksir, serba kurang dalam mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya berada di lautan dosa. Sehingga itu yang mendorong dia untuk senantiasa memohon taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan Ramadan, kita sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab betapapun kita mengupayakan ibadah puasa ini agar ia sempurna, tetap saja tidak akan pernah bisa layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa layak dengan keberhakan Allah atas hambanya. Belum lagi ternyata selama kita berpuasa, kita lebih sering lalai, lebih sering ghaflah, lebih banyak mengisi waktu dengan hal-hal yang sia-sia daripada mengisi waktu dengan ketaatan. Apalagi ternyata kita berpuasa, kita pun bermaksiat. Sungguh betapa kerdil dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika demikian. Maka satu-satunya pintu harapan kita adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada satu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala. Pegang kuat kaidah ini. Jadikan dia prinsip dalam hidup kita setiap kali kita beramal saleh, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Kullama 'azumat mahabbatuka lillahi wa ta'zimuka lahu wa 'ilmuka bih, kullama 'azuma syuhuduka
litaqsirika. Wa kullama 'azuma shuhuduka litaqsirika, 'azumat taubatuka hatta takuna 'ala madal anfas. Semakin besar cintamu, semakin besar pengagunganmu, semakin besar ilmumu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, maka semakin besar pula pengakuanmu akan betapa kurangnya engkau menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar pengakuanmu akan aibmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar pengakuan akan aibmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar pula taubatmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kaidah yang luar biasa. Hendaknya kita jadikan sebagai prinsip. Jika ingin menjadi hamba yang sering bertaubat dan pandai bertaubat atau bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah hamba yang senantiasa menghadirkan betapa banyak aib amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sisi akidah yang ketiga. Tadzakkar anna as-sawma lillahi fasum li ajlihi. Hadirkan, hayati di dalam qalbu bahwasanya saum, ibadah saum ini adalah milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persembahkanlah ibadah saum ini hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan keikhlasan, amalan kalbu, yaitu keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ya. Puasa itu adalah milikku. Puasa itu, ibadah puasa ini istimewa. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan as-sawmu li. Puasa itu adalah milikku, untukku. Wa ana ajzi bihi. Aku langsung yang akan memberikan balasannya. Bayangkan, Allah sendiri mengatakan, aku langsung yang akan memberikan ganjaran dan balasannya. Firman Allah dalam hadis qudsi ini, ketika Allah mengatakan as-sawmu li, puasa itu spesial, milikku, untukku. Ini para ulama memberikan banyak tafsiran. Ada di antara mereka mengatakan karena ibadah puasa itu ibadah yang satu-satunya ibadah yang hanya Allah yang tahu besaran ganjarannya. Ya. Sehingga Allah sendiri yang langsung akan memberikan ganjarannya. Di antara para ulama yang lain mengatakan karena ibadah puasa secara zatnya, ibadah puasa itu adalah jenis ibadah yang mustahil disusupi oleh kesyirikan, mustahil dimasuki oleh riya. Jika seseorang benar-benar berpuasa, ya, maka dipastikan dia akan berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mungkin dia tidak mengabarkan bahwasanya dia sedang berpuasa, selama mungkin dia tidak membanggakan dirinya bahwasanya dia sedang berpuasa, dia tidak memperlihatkan dirinya sedang berpuasa. Dalam kondisi normal, orang yang berpuasa, tidak ada seorang pun yang tahu dia sedang berpuasa, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya para ulama mengatakan as-saum la riya'a fi. Ibadah puasa itu tidak ada riya padanya, tidak mungkin dimasuki oleh riya, kecuali kalau jika dia mengabarkan, memperlihatkan dirinya sedang berpuasa, boleh jadi akan dimasuki oleh riya. Para ulama mengatakan, kenapa Allah berfirman as-sawmu li? Puasa, ibadah puasa itu untukku, milikku, spesial, istimewa sekali. Kenapa? Karena ternyata dulu orang-orang musyrikin mereka tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berpuasa. Ya, mereka beribadah kepada Allah dengan berdoa, pernah orang musyrikin. Mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan manasik haji, pernah. Ya. Namun dengan cara berpuasa tidak pernah. Ini adalah ibadah khusus yang dijalankan oleh mereka yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada syariat beliau. Intinya adalah ibadah puasa ini ibadah yang istimewa. Hendaknya kita hadirkan, kita hayati dalam
kalbu kita bahwasanya karena ibadah ini adalah ibadah yang istimewa dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai puasa ini kita lakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niat atau tendensi yang lain menyusupi kalbu kita ketika kita berpuasa. Jangan sampai misalkan, contoh sederhana, saya berpuasa hitung-hitung diet, hitung-hitung ingin sehat. Jangan sampai. Sebagian ulama mengatakan boleh seseorang berniat puasa karena Allah, kemudian ada niat sampingan untuk mendapatkan kesehatan, boleh. Namun itu bisa mengurangi pahala, bisa menghapus sebagian pahala puasa. Waliyahudzubillah. Maka hendaklah ibadah puasa ini murni kita lakukan karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan ibadah puasa imanan, atas dasar keimanan, wa ihtisaba, dan ihtisab, nanti insyaallah akan kita bahas lebih lanjut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan di sini Rasulullah mempersyaratkan imanan. Imanan, kata para ulama, yaitu mengimani bahwasanya ibadah puasa ini adalah disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Maka kita melakukannya atas dasar perintah Allah. Ini mengandung makna keikhlasan. Jadi kita melakukan puasa itu murni karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud yang lain atau tendensi atau tujuan yang lain selain karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sisi yang keempat dan kelima. Yang keempat dan sekaligus yang kelima. Sisi akidah yang harus kita hadirkan dalam qalbu kita terkait ibadah Ramadan ini adalah ihtasib thawab as-siyami wa tadhakkar anna alladhi yajzi bihi huwa al-karim subhanahu wa ta'ala. Ya. Harapkanlah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi ganjaran dari ibadah puasa tersebut, dia adalah zat yang maha dermawan, maha pemurah, Al-Karim. Ini hadirkan dalam hati kita, sekaligus menghadirkan makna dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Zat yang jika diminta pasti akan memberi, pasti akan memberi. Bayangkan ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, jika seseorang, ini manusia ya, manusia, dia dikenal sebagai seorang yang pemurah, dermawan, seorang yang kaya, dermawan, seorang yang terhormat, mulia. Jika dia mengatakan, saya langsung yang akan memberikan upah, saya langsung yang akan memberikan ganjaran, hadiah, dan seterusnya, maka sudah pasti ganjaran yang akan dia berikan, karena selama ini dia dikenal mulia, dermawan, pemurah, tentu saja bukan ganjaran yang sepele, bukan upah atau hadiah yang bernilai rendah. Karena kalau dia memberikan sesuatu yang rendah, itu akan mencoreng kemuliaannya. Ini makhluk yang disifati sebagai makhluk yang pemurah, mulia, dan dermawan. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang lebih mulia, lebih pemurah, dan lebih dermawan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang memiliki nama Al-Karim. Ya. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Jud, dermawan, yang pemberiannya tidak akan pernah
ada batasannya. Tidak akan pernah ada habis-habisnya. Bayangkan jika Allah yang mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Saya langsung yang akan memberikan ganjaran upah. Bayangkan betapa besar upah tersebut, betapa besar ganjaran tersebut. Seorang presiden misalkan, atau seorang raja, ketika dia mengatakan, saya langsung yang akan memberikan hadiah kepada rakyat saya misalkan. Bisa kebayang jika ternyata presiden tersebut atau raja tersebut hanya memberikan ternyata hadiah 1.000 rupiah atau 100.000 rupiah misalkan. Sungguh sangat memalukan tentunya. Tidak layak dengan kemuliaan makam, kemuliaan pemimpin seorang presiden atau seorang raja. Nggak layak. Mestinya seorang raja kalau ingin memberikan hadiah dan dia langsung yang akan memberikannya, tentu pemberiannya tidak akan tanggung-tanggung. Pemberian yang sangat besar. Itu makhluk. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah tentu saja perumpamaannya jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih mulia lagi. Allah tentu akan memberikan pahala yang tidak sanggup untuk kita bayangkan betapa besarnya. Karena besarannya ganjaran itu sebanding dengan kebesaran yang memberikan ganjaran tersebut. Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Maha sempurna. Tentu pemberiannya juga tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya. Maka hendaklah kita menghadirkan harapan ini, roja. Ini terkait dengan amalan qalbu, yaitu ar-roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan harapan di hati untuk meraih semua yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terkait pahala-pahala ibadah selama berpuasa. Hadirkan di dalam hati misalkan sabda Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, orang yang melakukan salat malam, orang yang melakukan salat di malam Qadar, Lailatul Qadarnya. Hadirkan misalkan sabda Rasulullah SAW, Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ma bainahunna, ya. Dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa di antaranya, di antara keduanya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga, alaika bis-sawmi fa innahu la idla lahu. Hendaklah engkau berpuasa, karena ibadah puasa itu tidak ada bandingannya, tidak ada bandingan nilainya, ya. Nilainya tidak terhingga. Jadi intinya, hadirkan ibadah ar-raja dalam kalbu kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Namun ada dua hal yang harus kita perhatikan terkait ar-raja, ibadah kalbu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ganjarannya. Ada dua hal. Yang pertama, cara pandang kita, ya. Cara pandang secara umum dan cara pandang secara khusus. Cara pandang secara umum, seseorang harus mengimani dan meyakini bahwa ketika Allah mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu bagi orang yang berpuasa. Atau ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-sawmu li wa ana ajzi bih." Puasa itu milikku, untukku, aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Di dalam hati bahwasanya itu adalah janji Allah. Itu janji Allah. Pasti Allah akan wujudkan janji tersebut jika syaratnya terpenuhi. Syarat melakukan amalnya itu sudah terpenuhi, itu pasti. Ini cara pandang secara umum. Wajib kita yakini dan imani, itu adalah janji Allah. Dan pasti akan terwujudkan. Cara pandang yang khusus sifatnya, itu terkait dengan diri kita sebagai hamba. Kita tidak hanya perlu berharap kepada Allah
akan ganjarannya. Tapi kita juga harus menghadirkan dalam hati kita rasa takut, rasa khawatir. Jangan-jangan ganjaran itu tidak bisa kita raih. Atau tidak diberikan kepada kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingkar janji, hasya wa kalla, mustahil Allah ingkar janji. Namun karena kitanya secara pribadi tidak bisa menunaikan amal tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dengan keikhlasannya, dengan kesempurnaan mutabaahnya. Ya. Ini dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah dengan kalbu kita, dengan ar-raja, ibadah ar-raja, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwasanya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terwujud jika syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua, harus ada rasa khawatir juga di hati kita. Jangan-jangan kita tidak bisa meraih ganjaran yang dijanjikan tersebut gara-gara kita pribadi yang tidak memenuhi syaratnya. Kemudian yang keenam, sisi akidah yang harus kita tanamkan dalam qalbu kita di bulan Ramadan yang mulia ini, istafid darsal ubudiyah. Hendaknya kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dari ubudiyah. Hadirkan perasaan bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba, dia menyerah total di hadapan tuannya, di hadapan Rabbnya. Itu hamba, hakikat hamba. Kemana tuannya memerintahkan, ke situ dia berjalan. Apa yang diperintahkan, apa yang dia larang, dia tunduk patuh. Itu hakikat hamba. Dan perasaan ini harus hadir di hati kita manakala kita beribadah di bulan Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita lakukan, kenapa dilakukan ketika siang hari saja? Kenapa bukan malam hari? Jawabannya karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan puasa itu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka seperti itulah harus kita lakukan ibadah puasa ini. Justru jika kita melebihkan ibadah puasa itu sampai waktu Isya misalkan, kita tidak dikatakan menghamba kepada Allah dalam hal ini. Justru kita melenceng dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu kita jika demikian halnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa dari makan dan minum. Bukan berpuasa dari beraktivitas, misalkan bekerja, tidak. Ya. Allah memerintahkan kita berpuasa menahan diri dari makan, minum, dan syahwat suami istri. Bukan berpuasa dari misalkan berteduh. Karena dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia berpuasa sekalian berjemur di bawah terik matahari. Dia menyangka dengan berjemur itu lebih menunjukkan penghambaan, ketaatan, lebih menunjukkan ketulusan ibadah. Ternyata tidak demikian. Justru itu ibadah yang tidak diridhoi. Kenapa? Karena melenceng dari perintah Allah. Allah tidak memerintahkan hal tersebut. Justru jika engkau melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau anggap itu sebagai ibadah, justru engkau sudah melepaskan ikatan penghambaan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru engkau sudah melepaskan mahkota paling mulia, yaitu mahkota hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hamba yang beribadah dengan hawa nafsu, bukan lagi beribadah dalam statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang diajarkan oleh Sayyidul Istighfar. Kita kembali lagi ke Sayyidul Istighfar. Itu yang diajarkan oleh Sayyidul Istighfar kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa ana abduka. Ya, aku adalah hambamu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita persaksikan.
Sehingga tidak ada celah bagi kita, tidak ada pilihan bagi kita selain mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Andai kata Allah memerintahkan puasa itu dilakukan malam hari bukan siang hari, maka kita pun akan melakukannya di malam hari. Karena inti ubudiyah adalah pada perintah Allah. Di mana perintah Allah, disitulah kita melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, sekali lagi ingat apa yang diajarkan oleh Sayyidul Istighfar, persaksian, khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang telah menciptakan aku ya Allah, aku adalah hambamu. Aku mempersaksikan aku adalah hambamu. Yang namanya hamba, ikut kemana saja yang diperintahkan. Ya. Nanti di hari Id misalkan, justru Allah mengharamkan kita untuk berpuasa di hari Id. Kenapa tidak justru berpuasa saja? Bukankah puasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika dilakukan pada hari tersebut, hari Id tersebut tidak dicintai oleh Allah, justru dibenci. Karena menyimpang dari perintah Allah, menyimpang dari syariat Allah. Sehingga para ulama mengatakan, inti ubudiyah, inti dari peribadatan dan penghambaan terletak pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada apa yang menurut kita ini adalah baik, ini adalah ibadah, padahal tidak ada dalilnya. Bukan itu. Kemudian yang ketujuh, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, sisi akidah yang harus kita perhatikan. Yang ketujuh adalah azim ma azzamallahu tabaraka wa ta'ala. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hadirkan ini dalam kalbu kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bulan ini juga agung di dalam kalbu kita, dalam hati kita. Dan seharusnya itu berdampak kepada amal perbuatan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini. Dia beda dengan bulan biasa. Ya. Maka di antara bentuk pengagungan kita terhadap bulan yang mulia ini adalah dengan memanfaatkan momen-momen, setiap momen di bulan ini di atas ketaatan. Jangan sampai ada waktu luang untuk hal-hal yang melalaikan, apalagi dengan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan di bulan ini itu tanda tidak adanya pengagungan di hati terhadap bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga awas, jangan sampai bulan ini kita nodai keagungannya dengan kemaksiatan. Ya. Kemudian yang ke-8, ikhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, sisi akidah yang harus kita hadirkan di dalam kalbu kita terkait Ramadan, iltamis al-athar al-imani lis-siyam. Hendaklah engkau mencari ya athar imani, buah keimanan atau hasil dari iman, hasil keimanan yang kita raih dari berpuasa, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini target utama dari ibadah puasa, menjadi insan yang bertakwa. Ini yang harus kita cari. Konsekuensinya ini terkait dengan ibadah hati juga. Hati kita harus kita kosongkan dari penyakit-penyakit hati berupa riya, ketidakikhlasan, sum'ah, kesombongan, rasa dengki, sehingga kita memfitnah, menggibah saudara kita. Itu semua penyakit hati
yang berlawanan, bertolak belakang dengan amalan-amalan kalbu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amila bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan amalan kedustaan, yaitu para ulama mengatakan melakukan tuduhan dusta yang itu bersumber dari busuknya hati, kedengkian di dalam hati, itu adalah penyakit di dalam hati. Siapa yang seperti itu tingkah lakunya ketika dia berpuasa, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh, Allah tidak akan memandang kepada ibadah puasa yang dia lakukan. Dia hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Waliyahudzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Inna ahwanas siyami tarkut ta'ami wa syarab." Sesungguhnya bentuk puasa yang paling rendah, ya, itu adalah meninggalkan makan dan minum. Seakan-akan beliau hendak mengatakan kepada kita, puasa yang butuh untuk kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, itu adalah puasa menahan anggota badan kita, menahan lisan kita, bahkan menahan kalbu kita dari penyakit-penyakit hati. Karena itulah inti takwa, inti dari ketakwaan. Kemudian yang ke-9, sisi akidah yang harus kita tanamkan pada diri kita, ikhwati fillah, al-imanu yazidu bit-ta'ah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan ini adalah bukti akan akidah, kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan al-iman yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu dia bisa berkurang dengan keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kita lihat sendiri di bulan Ramadan yang mulia ini, ketaatan bertambah. Ketaatan bertambah. Yang akibatnya kemaksiatan berkurang. Dan bentuk ketaatan pun banyak di bulan Ramadan ini. Ada puasa, ada tilawah Al-Quran, ada zikir, kemudian ada salat tarawih, ada sedekah, ya, yang nantinya zakat fitrah kita keluarkan di akhir kita berpuasa. Dan ada i'tikaf, banyak sekali ibadah-ibadah besar di bulan Ramadan yang mulia ini, yang itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk mempertebal dan meningkatkan keimanan kita. Karena akidah Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya keimanan itu dia akan bertambah dengan ketaatan. Ya. Maka sisi akidah ini perlu untuk kita hayati, kita ingat-ingat, ya. Tujuannya apa? Agar kita semangat untuk menambah ketaatan di bulan Ramadan ini. Karena ketaatan itu bisa menambah keimanan. Kemudian yang terakhir, khotifillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ihdar al-hirman. Berhati-hatilah, waspadalah, ya, dari al-hirman. Tercegahnya kita, terhalangnya kita dari kebaikan yang sangat banyak selama bulan Ramadan ini dan juga pasca Ramadan, setelah Ramadan berlalu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan oleh kalbu kita, oleh hati kita menjelang berakhirnya Ramadan nanti. Yang pertama, hati perlu bertekad. Ini perlu ditekadkan di dalam hati. Ini amalan hati. Perlu bertekad untuk terus di atas ketaatan setelah Ramadan. Alhamdulillah selama ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, diberikan batasan-batasan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dan alhamdulillah kita bisa menjaga diri selalu berada dalam batasan-batasan tersebut.
Ya. Dalam tanda kutip, kita ketika beribadah puasa ini, hawa nafsu kita dikekang, kita dipaksa. Dan alhamdulillah, kita bisa, kita mampu. Dan itu kita lakukan selama sebulan penuh. Artinya, pasca Ramadan, mestinya kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, seharusnya jangan terhenti. Yang terbiasa bangun di tengah malam untuk sholat malam, maka seharusnya setelah Ramadan, dia pun menjaga amalan tersebut. Yang terbiasa berpuasa, terbiasa makan sahur sebelum fajar, maka hendaklah setelah Ramadan dia pun terbiasa untuk berpuasa, melakukan sahur sebelum subuh. Yang banyak melakukan sedekah di bulan Ramadan, maka jangan melupakan itu juga di luar Ramadan. Ya. Ini hal pertama yang harus ditekadkan oleh kalbu kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, amalan yang istiqomah, yang ajak, yang dawam, terus-menerus dilakukan. Sekalipun amalan tersebut sedikit, kecil, namun konsisten terus-menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang harus ditekadkan oleh kalbu kita, ya, menjelang berakhirnya Ramadan nanti, hati harus bertekad untuk menjauhi kemaksiatan yang bisa menghilangkan pahala Ramadan. Ya, setelah Ramadan, tekadkan untuk tidak lagi mendekati kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan, karena itu bisa menghapuskan pahala Ramadan yang sudah kita raih. Waliyahudzubillah. Terlebih itu dosa-dosa besar, al-kabair. Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Ini pesan Allah. Jangan kalian hapuskan, kalian batalkan amalan-amalan kalian yang sudah kalian kerjakan. Sudah lelah-lelah, sudah capek-capek beramal di bulan Ramadan, pahala melimpah. Ternyata setelah Ramadan kembali lagi ke kebiasaan lama, kembali lagi melakukan kemaksiatan. Amalan Ramadan yang sudah lelah-lelah dikumpulkan itu akan sirna. Bisa sirna sedikit demi sedikit. Waliyahudzubillah. Wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya, jangan, Allah memberikan permisalan dalam Al-Quran. Jangan kalian itu seperti seorang wanita yang kurang akal, seorang wanita yang dia mengurai kembali benang yang sudah dia pintal. Ini wanita yang kurang akal, yang tidak berakal, yang seperti ini. Dia sudah lelah-lelah membuat pintalan benang, membuat anyaman dari benang misalkan, kemudian dia hancurkan kembali, dia lepas, dia lerai kembali. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang sudah lelah beramal, mengumpulkan pahala dari ibadahnya, kemudian dia kembali melakukan kemaksiatan, sehingga pahala yang dia kumpulkan tersebut justru sirna sedikit demi sedikit. Namun sebagai manusia tentu tidak akan lepas kita dari dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya dengan beristighfar dan bertaubat. Itu solusinya. Sehingga raihan pahala kita selama Ramadan bisa terjaga dan terpelihara insyaallah. Namun syaratnya dengan bertaubat ketika melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi oleh pikiran jahat dari syaitan, jika mereka berbuat dosa, mereka pun segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadzakkaru,
mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun, maka seketika mereka bisa melihat bahwasanya ini adalah kekeliruan dan mereka mendapatkan taufik untuk tidak melakukannya, atau mendapatkan taufik untuk bertaubat jika tergelincir melakukan dosa. Ya, ini dia ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, 10 sisi akidah yang harus kita perhatikan selama Ramadan ini agar puasa kita bernilai, agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan pahala tambahan dari amalan hati. Ya. Jangan sampai ibadah puasa kita ini hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ya. Namun di hati kita tidak menghadirkan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kebesaran Allah, keagungannya, betapa Allah memberikan kita nikmat berupa ibadah, mempertemukan kita dengan Ramadan, memberikan kita rizki yang melimpah ketika kita berbuka, memberikan kita kesehatan di saat banyak orang yang dilanda oleh sakit. Ya, jangan lupa kita hadirkan juga perasaan dalam kalbu kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya, belum sangat jauh dari kata layak, apalagi sempurna untuk keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu akan mendatangkan pahala tersendiri di samping ibadah puasa yang kita lakukan, di samping pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Jika kita menghadirkan amalan-amalan kolbu tersebut di dalam hati kita. Mungkin hanya ini khotifillah ya yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diterima. Semoga Allah tabaraka wa taala menyempurnakan amal kita di bulan Ramadan yang mulia ini, dan tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran ya atas musibah yang menimpa kita di bulan Ramadan ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.